sekarang kita praktekkan di dalam sholat. Jenengan sholat, biar tidak ingat terhadap urusan suami, istri, pekerjaan, apapun, berdasarkan surah Al-Baqarah 238 mengatakan wassolatil wusta, lakukan. Ruh kudu ikut sholat, ruh kudu ikut madhep, sebab Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ruh iku mengkongkon madhep 24 jam. Carane ya napa? Pun sampai ngiling-ngiling, lebokno ning ati, sampean rekam ning HP, monggo. Ini sing disebut wassolatil wusta iki jane sering sampean waca, tapi entah jenengan paham apa ndak. Nopo? Surat Al-An'am ayat 79. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 79. Persis dicontohkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu mengikuti nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Bacaane ngeten, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal musyrikin. Tapi gak dibaca itu. Carane sholat wusta, sholatir roh iku ngene. Waktu jenengan arepe takbiratul ihram itu kan duweni niat, gitu. Secara syariat lakukan. Contoh sholat isya tadi, aku niat sholat isya petang rakaat krono dadi imam lillahi ta'ala. Wis iku bahasa syariat diucapkan. Tetapi saat itu juga ruhaniyah sampean, ati sampean itu harus sibuk ngiyakini, basa Jawa ngerasa, merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar jenengan, walaupun jenengan belum bisa melihat. Pertama prosesnya Anda harus yakin, olehnya aku takbir, yang menggerakkan adalah Allah. Dan Allah sampai harus yakin ada di dalam dan di luar Anda. Innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu sesungguhnya, Allah itu selalu meliputi apapun termasuk diri Anda, di dalam dan di luar. Sampai harus yakin, harus merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan, sebab kita sebagai makhluk sifatnya itu tidak bisa gerak, olehnya gerak itu datangnya digerakkan oleh Allah. Jelas nggih? Bisa diteruskan? Oke. Jadi hati sampean harus yakin merasakan kehadiran Allah, tapi jangan dibayangkan dengan akal loh Pak ya. Nek sampean bayangkan dengan akal, Gusti Allah wujud di kotak apa bunder ya, begitu nanti gak boleh. Hati sampean cukuplah merasakan rasanya apa iman, meyakini, mengimani bisanya Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk, bahkan sampai salam. Sibukkan hatimu itu merasakan, meyakini hanya Allah yang bisa menggerakkan Anda sholat. Kalau di dalam thariqah itu diajarkan tentang dzikir sir atau dzikir khafi. Apa itu? Dzikir yang diucap dalam hati, Allah, Allah dalam hati. Tapi ini kalau tidak diangkat ke hakikat,
yang disebut dzikir sirul asror mboten saged, tidak bisa. Dzikir sirul asror iku dzikir yang bila suarin wa kalamin wa lafdin. Fungsi dari nafi isbat itu di situ. Apa? Merasakan. Ya. Sibukkan hatimu merasakan adanya Allah di dalam tubuh dan di luar tubuh jenengan, karena beliaulah akhirnya Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, mulai takbir sampai salam. Coba sampean praktek nih itu. Iku carane di dalam waktu sholat. Allah katakan wakumu jagalah lillahi, karena Allah khasyiin qanitin ay khasyiin, dengan khusyuk. Lakukanlah itu dengan khusyuk. Ini cara jenengan kali kula iku mau bisa sholat kanthi khusyuk. Syaratnya itu tadi jenengan harus mengikuti Rasulullah. Jikalau betul-betul Anda mau melaksanakan hal ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, lakukan tidak hanya di dalam waktu sholat aja itu. Di luar waktu sholat, hatimu harus tetap berzikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga menjadikan hatimu damai, hatimu cenjem, hatimu iku mohon maaf tidak bisa dibayangkan kebahagiaannya, ketenangannya dengan apapun. Itulah yang kumaksud adzikru bisiril asrar au adzikru hakikoh. Zikir hakikat yaitu sing dimaksud zikir. Zikir kan bahasa Arab toh Pak Bu. Adzikru maknane eling, ingat bahasa Indonesia. Secara istilah sadar, hatimu eling yen gerakmu iku sing gerakno Gusti, boten bisa gerak sendiri. Itu namanya ingat. Manakala ini kau lakukan, fa'ainama ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasul dalam hadisnya. Jikalau kau betul-betul takwa, itu tadi takwa, di setiap tempat dan kondisi apapun, maka mohon maaf, yuhibbukumullah. Ini Ali Imran tadi. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih, karena iman jenengan kali kula ini sudah murni dalam segi apapun. Yang berperan hanyalah Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah umat. Sekalipun banyak di antara umat itu membenciku, saya sudah 23 tahun menyerukan hal ini, mulai sebelum jadi kepala desa sampai menjadi kepala desa. Lihat, banyak di antara, tidak sedikit di antara umat manusia yang tidak mau menerima. Tapi ingat, ini ana nadhirum mubin. Waqala aidan balahum minkum. Sifat saya itu hanya sebatas dijadikan Allah sebagai lintasan untuk menyampaikan akhlak ilahiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan orang percaya dan tidak itu urusan masing-masing. Saya sendiri juga tidak boleh memaksakan umat untuk percaya tentang hal ini. Tetapi sedikit aja, ayo tolong dibuktikan. Ketika Anda sholat yang seperti apa yang kusampaikan tadi, hatimu tentrem enggak?
jangan terlebih dulu ditolak, ayo dibuktikan. Kalau tidak sesuai, boleh untuk tidak percaya. Tapi saya katakan, Allah akan menjadikan ruhaniyahmu sebagai kekasihnya seperti kekasih-kekasih yang lain. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan begitu, cinta sampean tadinya, iman sampean kalikul tadinya yang selain Allah itu akan dihilangkan oleh Allah dan diganti oleh Allah hanya iman murni millata Ibrahim Hanifah. Jadi maksud jenengan ini merasakan, mengimani segala hal, aspek apapun yang terjadi pada diri kita semata-mata karena Allah. Itu caranya di surat Al-An'am 79 tadi. Ini wajahtu, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Jenengan pun sunrap wajah roh sampean diwit-diwit dereng nggih pun kalau buka nggih nek wajah jasad ngene iki engko nek wis umur 70 80 keriput ya, sing wedok asale ayu dadi tuwek, sing lanang asale gagah ganteng jadi keriput nggih mboten. Tapi nek wajah ruh tidak bisa berubah. Artinya tidak bisa berubah. Nek elek tambah elek ya, nek bagus tambah bagus. Di wajah roh ini wajah tuh, wajah roh adalah imanul haq. Ini wajah tuh, wajhiyah. Mana wajahnya ruh ini adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar adalah iman hanya pada iyyaka na'budu wa iya, hanya kepadamulah ya Allah saya menyembah. Hanya berarti nggak ada yang lain. Iman yang benar hanya pada Allah atas segala aspek apapun. Seperti tadi, kis wong limo tadi gak dapat. Kalau imannya benar, gak mungkin nyalahkan perangkat. Enggak, karena semuanya itu dasarnya datangnya juga dari Allah. Berhubung hati kita belum ada di situ imannya yang benar, berarti wajah kita belum wajah yang bagus, maka muncullah hasud. Nggih mboten? Estu muncullah suudon, padahal tidak seperti itu. Para perangkat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan, tapi yang memberikan keputusan hanya diberikan 25 orang. Berarti tinggal yang 5. Kok ya ketepatan di antara orang 25 itu masih ada hubungan nek perangkat. Akhirnya apa? Iya, lawang saudaranya gitu dah. Padahal hak nggak ada seperti itu. Yang memutuskan adalah pusat. Kita pemerintah paling bawah ya, itu hanya mengajukan, nggak ada kewenangan apapun. Saya bicara ini memang karena saya terlibat loh, gitu loh. Kalau kok yang beloni Pak Kades, enggak, memang gitu. Cuman masyarakat lah yang belum paham. Makanya ayo sing
isoke rukun. Ayo kabeh-kabeh ngikuti nderekake Kanjeng Nabi, akhlak ilahiyahnya. Siapapun kita kalau sudah di dalam hati berakhlak ilahiyah, nggak gampang kita itu sakit, ya. Nggak gampang kita akan muncul hasud, riya, takabur. Nggak gampang. Bahkan itu dihilangkan Allah. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya itu di sini. Dan inilah kehidupan yang kekal itu tempatnya di sini. Ingat, selama ruhaniyah itu imannya belum benar-benar terhadap Allah, apa yang terjadi? Iman kita, wajah roh kita berupa apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Sampai tahu kilpat tahu, sikil papat nih loh. Itu di mana tempatnya? Di kandang ya. Itu Allah mengumpamakan wajah kita seperti itu. Itu wajah ruh kita seperti itu. Akhirnya gampang hasud, gampang amarah, gampang wis macam-macam. Tapi orang yang seperti ini, mohon maaf sekali lagi, gampang tekoni penyakit jasmani. Sebab sumber penyakit jasmani itu 90% dugi hati. Nek hati sampean ayem tentrem, mohon maaf, tentrem ayemnya sebab jenengan iki selalu eling nang Gusti Allah. Ingat, semua apa yang terjadi semata-mata karena Allah, maka jenengan iki gak gampang muring-muring. Wong nek gak gampang muring-muring, tensine normal. Iya, ayo wong sing terindikasi darah tinggi, sing sering muring-muring, tambah munggah, akhirnya masuk rumah sakit. Oleh sebab itu, biar jenengan gak seperti itu, ben gak keluar hasud, riak, takabur dan lain sebagainya, maka saran saya, fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah Kanjeng Nabi. Bangunlah ruhaniyah sampean dengan akhlak ilahiyah ini. Praktek tadi, apapun sing muncul dalam diri jenengan, jangan gampang jenengan akui. Saya ulang, apapun yang muncul dan timbul dari diri kita ataupun di luar diri kita, jangan mudah kita iman yang melakukan sumbernya dari kita atau dari orang lah. Tapi tanamkanlah, khanifan, camkanlah, encepne, sungguh-sungguh imanmu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu. Tetapi wa ma ta'malun ini yang jarang dibuka, Pak. Wamalan opo ae ta'malun kang muncul dalam diri Anda, kabeh iku parane sangka Gusti ini. Akhirnya serakah nek gak ngerti niku. Serakah seperti di Timur Tengah, perangan karena serakah bukan haknya dijajah biar luas dan lain sebagainya. Dasarnya karena serakah ada di situ. Bis. Oleh karenanya ini sudah zaman penghujung, Pak. Zaman akhir sudah. Umur kita tidak tahu kapan kembali. Tolong sekali lagi, Allah sudah katakan, janganlah akhlak ilahiyah
kok geledakno. Apa kok geledak? Ya apa secara mriki ya. Janganlah akhlak ilahiyah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disodorkan, dihidangkan pada kita abaikan. Gitu loh maksudnya. Jangan. Sebab jikalau ini kita abaikan, ingat surat Az-Zumar ayat 54. Ini tidak main-main, Pak. Allah katakan ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Allah sudah katakan, lekaslah roh kau yang sudah berpuluh tahun meninggalkan aku, kata Allah, dengan bentuk kau bercinta pada selain aku, yaitu beriman pada makhluk. Roh, kembalilah padaku. Kembalilah, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berpasrah dirilah padanya sebelum kematian datang. Ini seruan Allah kepada kita ruhaniyah yang selama ini masih belum bisa melakukan sholat khusyuk. Barometernya ada di situ. Apa yang selama ruhaniyah kita tinggalkan Allah. Seperti lagu Sri Minggat nih lho Pak. Lah ono lagu Sri Minggat. Sri Minggat semrat nggih. Refe lak ngene, ndang baliyo. Lah ngoten ya. Sebab Sri katut bojone wong liya. Sama Pak. Ruhaniyah itu kita itu katut nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu ngajak lali nang Allah. Iki dengan cara apa nafsu mengajak ruhaniyah kita itu untuk melalaikan Allah? Yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Dihidangkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawi ya. Ini persoalannya. Bukan perkara persoalan kesenangan dunia gak penting terus kita tinggalkan, enggak. Harus kita cari kerja, harus, karena kita ada anak dan istri. Jasmani cukup, jasmani aja. Ruhaniyah jenengan jangan ikut-ikut. Tapi nafsu tidak mau. Nafsu harus membuat ruhaniyah ini lalai dengan Allah dengan cara dihidangkanlah kita dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jikalau itu sudah masuk di dalam jagatnya ruh, alhaakumut takasur, ruh itu akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Na'udzubillahi min. Makanya lewat surat Az-Zumar 54 Allah katakan, kembalilah lekas kau padaku, he ruh yang minggat, gitu. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya satu kematian. Kalau kau tidak mau lekas kembali, lalu kematian ini datang, maka tsummalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya jenengan mantuk pulang karena mata ini tertutup, akhirnya gelap, gak bisa sampai rumah, gelap. Itulah yang dimaksud tsummalatun sorun. Ruh masuk di dalam lubang alam yang gelap gulita. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah yang disebut alam barzah, yaitu alam barpecah. Di situ shallu ala Nabi Muhammad. Ini ruhaniyah kita saat ketika di dunia belum menteladani Kanjeng Nabi Muhammad di jalur akhlak ilahiyah atau secara kafah sempurna. Wis Pak,
kita mulai cilik wis dididik syariat, Pak. Udah sekarang jenengan kali kula tinggal berapa tahun umur kita, sisa kita tinggal berapa tahun, kita tidak ada yang punya, tidak ada yang tahu. Maksudnya lekaslah kita mengikuti, masuk di dalam meneladani Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah atau di jalur dinu tauhid hakikat, supaya bisa kembali makrifat pada Allah. Sebab sebetulnya kita waktu belum balik, anak kecil loh Pak ya, ini kan rohaniyahnya masih murni, masih makrifat pada Allah. Tapi ketika akil balik, kita rohaniyah kecampuran dengan urusan-urusan yang dibawa oleh nafsu, yaitu kesenangan dunia. Anak kecil seperti ini masih bebas, Pak. Rohaniyah masih murni, masih fitrah, artinya belum tercampur terhadap penyakit-penyakit dunia ini. Makanya kita yang hadir, khususnya saya katakan sing pun balik, lebih-lebih sing wis munduri tuwa, gitu. Semuanya umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Lekaslah kembali kepada Allah. Sebab miturut surat Az-Zumar 54, mafhum mukhalafahnya, kebalikan arti adalah barang siapa saat di dunia sudah kembali kepada Allah dalam hal apapun, imannya dan lain sebagainya, cintanya apapun, maka ketika dia meninggal mesti husnul sumala tunsorun, lanafinya tidak ada, maka dia akan mendapat pertolongan Allah. Itulah golongan kanan, di mana para malaikat Allah katakan, malaikat, sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku dawuh ngeten, Pak Bu, monggo panggenamu sampun siapkan, perjalananmu itu aman. Berarti padang jenengan mantuk wis ojo merem, ojo ana tutupe, mesti tutup omah. Nah, aman toh? Aman. Ini gambaran ning dunya. Sama gambaran ning akhirat. Sok sampean kali kula, sebetulnya di dunia sudah terjadi apa belum? Kalau jenengan belum sholati khusyuk, tolong sekali lagi dandanono.